Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Zahra, NIM 4221145, kelas PBSD. Sejarah aliran Khawarij. Aliran Khawarij pertama kali muncul ketika peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika mereka terdesak oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah merencanakan untuk mundur. Tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Peperangan ini erat kaitannya dengan dilema pelantikan atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Seperti yang diketahui bahwa dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib tidak semulus seperti pengangkatan khalifah sebelumnya. Tantangan dari Muawiyah dapat diatasi Ali bin Abi Thalib melalui sebuah pertempuran di Siffin. Namun ternyata mendatangkan buntut panjang yang serius. Pertempuran antara Ali bin Abi Thalib tidak habis di Siffin saja, tetapi berlanjut pada proses tahkim atau yang dikenal sebagai peristiwa arbitrase. Proses arbitrase yang kontroversial ini yang memicu munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok umat Islam yang keluar dari barisan Ali yang kecewa dengan keputusan sidang. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kelompok Khawarij adalah golongan ini tumbuh setelah perang Siffin ketika akan kalah dengan Muawiyah meminta pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dengan tujuan agar perang berhenti dan menyerahkan keputusan kepada Allah, atau yang bisa disebut dengan peristiwa tahkim. Akan tetapi pihak Ali menolak karena beliau sudah tahu bahwasanya itu hanyalah tipu daya dari Muawiyah, dan beliau terus menyuruh pasukannya untuk terus menyerang. Akan tetapi sebagian pasukan Ali atau Khawarij menyuruh agar menerima tantangan tersebut. Karena Ali diancam, akhirnya Ali menerima untuk bertahkim dan menghentikan peperangan tersebut. Aliran Murji'ah muncul di Damaskus. Aliran Murji'ah muncul di tengah perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pendapat yang menyodorkan teori bahwa kemunculan Murji'ah merupakan imbas dari peristiwa tahkim atau arbitrase yang menyudahi perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah. Peristiwa tahkim membuat kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi golongan pro maupun golongan kontra. Kelompok yang kontra merupakan kelompok Khawarij, sedangkan kelompok yang pro merupakan kelompok Murji'ah. Kelompok yang pro mengatakan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin dan dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok pro ini dinamakan kelompok Murji'ah. Murji'ah bersikap netral dan menahan diri untuk membicarakan masalah politik. Persoalan yang diambil adalah mengenai dosa besar. Kelompok Khawarij menganggap bahwa orang yang berdosa besar itu kafir, artinya keluar dari Islam atau murtad. Oleh karena itu, halal untuk dibunuh. Dalil yang digunakan adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Menurut pandangan kelompok Khawarij bahwa orang yang meninggalkan haji adalah kafir. Dalil yang didasarkan adalah Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya sesungguhnya tiada terputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kaum Khawarij menganggap sebab kekafiran seseorang itu adalah karena keputusasaannya, sehingga dengan itu ia menjadi kafir. Kelompok Khawarij yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan. Dalil yang digunakan adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dari Dia memelihara segala sesuatu.
Murji'ah beranggapan bahwa dosa itu tidak membahayakan terhadap iman seseorang, sebagaimana ketaatan itu tidaklah memberikan suatu kemanfaatan terhadap kekufuran seseorang. Murji'ah berdalil yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jadi, apabila seseorang melakukan perbuatan maksiat atau dosa besar tetapi dia telah beriman, maka tidak bisa dikatakan orang tersebut itu kafir. Adapun hukuman bagi dosa besar itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni maupun tidaknya. Dalil yang diambil untuk mendukung pemikirannya adalah firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa pada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dalil yang dijadikan keimanan dan kekufuran seluruhnya terletak pada hati adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22 dan Quran Surat An-Nahl ayat 106. Sikap kita itu ada di tengah-tengah, karena setiap orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu tidak bisa dikatakan kafir, maupun dalam arti tidak ada pengampunan, maupun orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besaran dosa yang dilakukan, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa tersebut tanpa usaha untuk meminta maaf melalui taubatan nasuha, karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa besar seperti zina maupun yang lainnya jika orang tersebut melakukan taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya perbuatan dosa besar tersebut. Hikmah dari kelompok Khawarij adalah menjadikan seseorang untuk lebih semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seseorang untuk semangat dalam membela ajaran Islam. Sedangkan hikmah dari kelompok Murji'ah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun bagi setiap hambanya yang ingin melakukan taubat atau bertaubatan nasuha karena telah melakukan maksiat tersebut. Dan tidak bisa kita selalu menghujat seseorang itu kafir.